Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mathematics lesson with Bu Dewi. And today we'll try to doing the exercise about the exponential number ya. Okay, start from number 1. The order number 3 to 4 power, 4 to 3 power, 2 to 5 power, and 5 to 2 power from the smallest number is. Jadi kita diminta untuk mengurutkan bilangan berpangkat ini dari kecil ya, dari angka kecil. Nah, kita tahu bahwa 3 pangkat 4 ya, 3 to 4 power equals 3 times 3 times 3 times 3 equals 81. And then 4 to 3 power equals 4 times 4 times 4 equals 64. And then 2 to 5 power equal 2 times 2 times 2 times 2 times 2 equals 32. And then for the last, 5 square equals 5 times 5 equals 25. Of course, we can order from the smallest number. It's 5 square, and then 2 to 5 powers, and then 4 to 3 powers, and then 3 to 4 power. Jadi angka terkecilnya adalah 5 pangkat 2, 2 pangkat 5, 4 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. So the answer is B. Next, question 2. Given the statement 2 to 4 power equal to 4 to 2 power. And then 5 to 3 power is more than 3 to 5 power. And then 7 to 4 power is less than 4 to 7 power. The question is, the true statement are. Berarti kita cari pernyataan yang benar. Kita cek aja. Mulai dari pernyataan yang pertama. For the first statement. 2 to 4 power equals 2 times 2 times 2 times 2 equals 16. And then 4 square equal 4 times 4. 4 times 4 equal 16. So the statement is true ya, that 16 equal 16. And then for the second statement, 5 to 3 power equals 5 times 5 times 5 equals 125. And then 3 to 5 power equal 3 times 3 times 3 times 3 times 3 equal 2043. And then 7 to 4 power equal 7 times 7 times 7 times 7. It's equals 2401. And then 4 to 7 power is 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4 times 4. So it's equal 16,384. Nah, ini coba bisa dihitung, dicoba-coba ya. Nah, berarti pernyataan kedua benar atau salah? That 5 pangkat 3, 125 lebih besar dari 3 pangkat 5, 243. Salah ya. Kemudian yang 7 pangkat 4 itu 2400 ini lebih kecil dari 16.000 ya. Oke, ini benar. So the true statement is the first and the third ya, the first and the third, B. Next question 3, the positive odd number is. Bilangan positif ganjil. Nah, bilangan positif ganjil tuh berarti yang mana ini ya kan? Coba yang A. Yang A ini negatif 3 pangkat 108. Pasti hasilnya negatif karena yang dipangkatkan 108 kan hanya 3-nya ya kan? 3 berarti ini nanti negatif sekian begitu. Kemudian kalau yang B negatif 3
pangkat 108. Berarti artinya nanti negatif 3 kali negatif 3 dan seterusnya. Ini sebanyak 108 ya. Nah, kalau bilangan ganjil dipangkatkan bilangan genap, hasilnya akan ganjil atau genap ya? Kita coba 3. Negatif 3 kalau pangkat 1 itu kan berarti negatif 3. Negatif 3 kalau pangkat 2 itu berarti 9. Negatif 3 kalau pangkat 3 berarti 9 kali negatif 3, jadi negatif 27. Nah, dia selalu ganjil, dan kalau pangkatnya ini ganjil, maka jadinya negatif. Tapi kalau pangkat genap jadinya positif. Nah, ini pangkat genap, berarti dia jadinya positif. Kemudian angka yang dipangkatkan adalah 3. 3 itu ganjil. Ganjil dipangkatkan berapapun tetap ganjil. Berarti dia positif dan odd number. Odd number ini ganjil ya. Bilangan ganjil gitu. Nah, jadi jawabannya yang B. Kalau yang C bagaimana? Dia jelas negatif ya, karena angka depannya negatif ya. Kemudian kalau yang D bagaimana? Kalau yang D ini negatif dipangkatkan ganjil, nanti akan jadinya negatif gitu. Nah, ini coba saya kasih pemahaman lagi. Misalnya beda antara ya negatif 2 pangkat 3 dengan, atau jangan 3 ya, negatif 2 pangkat 4 dengan negatif 2 pangkat 4. Negatif 2 dipangkatkan 4 dengan negatif 2 pangkat 4 itu beda. Kalau negatif 2 pangkat 4 berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ini nanti jadinya positif 16. Tapi kalau negatif 2 pangkat 4 ya negatif 2 kali 2 kali 2 kali 2, jadinya negatif 16. Jadi beda ya antara negatif 2 dipangkatkan 4 atau negatif 2 pangkat 4, dibedakan. Next, the other form of 8 to 4 power. Nah, ini bentuk lainnya bagaimana? Kita tahu nak bahwa 8 itu kan 2 kali 2 kali 2, atau bisa ditulis 2 pangkat 3. Nah, kalau di situ 8 pangkat 4 sama artinya dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Nah, pangkat dipangkatkan, ingat ya, pangkatnya dikali kan ya. Jadi 2 pangkat 3 kali 4, atau sama dengan 2 pangkat 12 C. Next, the value of n which satisfies the equation 8 to 7 power times 20 times 32 to 4 power equals 2 to n power. Nah, ini yang ditanyakan adalah nilai n-nya. Padahal sudah diketahui persamaan seperti ini. Cara ngerjainnya bagaimana? Ini namanya persamaan eksponensial, exponential equation. Nah, kalau ada persamaan eksponensial seperti ini, nanti ruas kiri dan ruas kanan kalian jadikan bilangan pokok yang sama. 8 itu kan bisa dijadikan 2 pangkat 3. Sedangkan 32 bisa dijadikan 3 pangkat, bisa dijadikan 2 pangkat 5. Berarti yang 8 pangkat 7 bisa ditulis 2 pangkat 3 dikurung pangkat 7. Yang 32 bisa ditulis 2 pangkat 5 dipangkatkan ini 4 ya, 4 sama dengan 2 pangkat n. Kemudian kalau ini pangkat dipangkatin kan pangkatnya dikali ya, kayak tadi ya. Jadi ini sama artinya dengan 2 kali 3, pangkat 3 kali 7 kalikan 2 pangkat 5 kali 4. Nah, ini udah saya tulis saja yang sebelah kiri. Jadi 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat 20. Nah, ini disama dengan 2 pangkat n. Nah, ingat bilangan pokoknya ini sudah sama-sama 2 dikalikan. Berarti pangkatnya tinggal ditambah. Berarti jadi 2 pangkat 21 tambah 20. Nah, jadinya 2 pangkat 41. Nah, 2 pangkat 41 itu dinyatakan di sini sama dengan 2 pangkat n. Berarti n-nya berapa? Ya berarti n-nya ini 41. Begitu ya. D jawabannya. Next, if 27 to 6 power divided by 9 to 4 power equals 3 to p power, the value of p is, ini juga sama. Kita ubah. Kalian tahu 27 itu bisa diubah jadi 3 pangkat 3. Sedang 9 bisa diubah jadi 3 pangkat 2.
Nah, kalau di situ 27 pangkat 6 dibagi 9 pangkat 4, hasilnya adalah 3 pangkat P, maka kita akan ubah dulu 27 itu menjadi 3 pangkat 3. Terus dipangkatkan 6, dibagi 9 itu 3 pangkat 2, terus dipangkatkan 4, sama dengan 3 pangkat P, saya tulis lagi. Nah, terus ini kan pangkatnya dikali ya, berarti ya pangkat dipangkatin, pangkatnya dikali. 3 pangkat 3-nya dikali 6, dibagi 3 pangkat 2-nya dikali 4. Yang ruas kanan saya tulis lagi. Kemudian 3 pangkat 3 kali 6, 18, dibagi 3 pangkat 2 kali 4, 8. Nah, dinyatakan di sini 3 pangkat P. Kalau pembagian, pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi 3 pangkat 18 dikurangi 8. Jadi 3 pangkat P. Berarti 3 pangkat 18 kurangi 8, 10. Jadi 3 pangkat P. Nah, berarti P-nya yang mana? P-nya pangkatnya ini, 10 gitu ya. Next, the value of M which satisfies the equation 4 to 7 power times to 8 to 11 power divided by 16 to 3 power equals 2 to M power. Nah, ini dicari nilai M-nya. Caranya sama seperti tadi. Kita ubah dulu. 4 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 2. 8 bisa diubah jadi 2 pangkat 3. 16 bisa diubah jadi 2 pangkat 4. Nah, masukkan ke sini semuanya. Jadinya 4 pangkat 7 berarti 2 pangkat 2 dikurung pangkat 7 kali 8 pangkat 11 berarti 2 pangkat 3 dikurung pangkat 11 dibagi 16 pangkat 3 jadi 2 pangkat 4 dikurung pangkat 3. Ini dinyatakan sama dengan 2 pangkat M. Nih, pangkatnya dikali kan tadi, pangkat dipangkatin, pangkat dipangkatin, pangkat dipangkatin. Berarti jadi 2 pangkat 14 kali 2 pangkat 33 dibagi 2 pangkat 12 sama dengan 2 pangkat M. Tadi kalau perkalian pangkatnya ditambah, berarti jadi 2 pangkat 14 tambah 33. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi, jadi dikurangi 11. 14 tambah 33 berarti 47. 47 dikurangi 12, 35. Jadi 2 pangkat 35 sama dengan 2 pangkat M. Berarti berapa M-nya? Ini dia, 35. Ya, itu enough for this section. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.